Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke pengertian Hiljiper. Hiljiper merupakan salah satu algoritma kriptografi yang memanfaatkan matriks sebagai kunci untuk melakukan enkripsi, dekripsi, dan aritmatika modulo. Setiap karakter pada plain text ataupun ciphertext dikonversikan ke dalam bentuk angka. Enkripsi dilakukan dengan mengalihkan matriks kunci dengan matriks plain text. Sedangkan dekripsi dilakukan dengan mengalihkan inverse matriks kunci dengan matriks ciphertext. Karena itulah, Hiljiper hanya bisa menggunakan matriks persegi sebagai matriks kuncinya. Inverse semu dan pseudo inverse dapat dimanfaatkan pada algoritma Hiljiper sehingga matriks kunci yang digunakan tidak terbatas pada matriks persegi saja. Gambar berikut merupakan diagram alur atau flowchart dari program kriptografi Hiljiper Mod 256 yang menjelaskan tahapan eksekusi program dari awal hingga akhir. Berikut adalah penjelasan program tersebut. Pertama-tama, pengguna diarahkan untuk menginput matriks kunci. Program akan memeriksa apakah matriks yang dimasukkan memiliki inverse dalam mod 256. Jika tidak valid, pengguna diminta untuk menginput ulang matriks. Jika valid, program akan melanjutkan ke menu utama. Pengguna diberikan 3 pilihan utama. Yang pertama enkripsi, yang kedua dekripsi, yang ketiga keluar. Kita masuk ke enkripsi. Pengguna akan diarahkan untuk menginputkan teks asli atau plain text. Proses enkripsi dilakukan dengan mengalihkan kunci terhadap setiap 2 huruf dan akan mengeluarkan output enkripsi yang akan ditampilkan dalam bentuk angka dan teks. Kita masuk ke menu dekripsi. Pengguna memilih jenis input angka atau teks. Dekripsi dilakukan terhadap setiap 2 blok angka dengan menggunakan inverse matrix. Hasil dekripsi akan ditampilkan dalam bentuk teks asli atau plain text seperti yang kita inputkan pada enkripsi. Untuk menu yang ketiga, keluar, program akan berhenti jika kita menginput angka 3. Untuk slide berikutnya, kita masuk ke penjelasan kode program yang telah kita buat. Yang pertama ada stdio berfungsi untuk input-output seperti printf dan scanf. Yang kedua ada stdlib berfungsi untuk alokasi memori, konversi angka, manajemen proses seperti malloc dan lain-lain. Yang ketiga ada string berfungsi untuk manipulasi string seperti strlen, strcp, dan lain-lain. Yang keempat ada mod 256, artinya mengambil sisa hasil pembagian dengan 256. Mod 256 ini adalah untuk tabel ASCII yang akan saya jelaskan setelah ini. Nah, ini adalah tabel ASCII. Tabel ASCII sendiri terdiri dari 1 sampai 127 angka yang bisa dikonversikan menjadi huruf, menjadi angka, atau bahkan menjadi karakter aneh. Sedangkan ini adalah tabel extended ASCII. Tabel ini muncul karena kebutuhan komunikasi yang lebih kompleks dan mencakup berbagai bahasa di dunia. Muncullah tabel extended ASCII, yaitu pengembangan dari tabel ASCII asli dengan memanfaatkan 8 bit atau 1 byte. Extended ASCII menambahkan 128 karakter tambahan, sehingga totalnya menjadi 256 karakter. Karakter tambahan ini mencakup berbagai simbol matematika, karakter khusus dari berbagai bahasa, hingga simbol grafis dan karakter tambahan lainnya. Perlu diperhatikan bahwa isi dari extended ASCII bisa berbeda-beda tergantung encoding yang digunakan, seperti ISO 8851, 59, 1, Windows 1252, atau kode page 437. Oleh karena itu, meskipun bagian pertama dari tabel ASCII kode 0 sampai 127 bersifat universal, bagian kedua kode 128 sampai 255 bisa bervariasi antar sistem. Dan kedua tabel inilah yang akan kami gunakan dalam
pemrograman enkripsi dan dekripsi. Penjelasan di slide 8. Di sini berfungsi untuk menghitung faktor persekutuan terbesar (FEB) dari bilangan bulat menggunakan algoritma Euclidean. Fungsi bernama FEB menerima dua parameter integer A dan B. Proses perhitungan dilakukan di dalam perulangan while yang akan terus dijalankan selama B tidak sama dengan 0. Di dalam loop, nilai B disimpan sementara ke variabel T, kemudian B diubah menjadi A%. B sisa bagi A dibagi B, dan A diubah menjadi nilai awal B. Langkah ini terus dilakukan sampai B menjadi 0. Setelah loop selesai, nilai A berisi hasil FEB dari kedua bilangan, dan kemudian dikembalikan return A. Algoritma ini efisien dan banyak digunakan berbagai aplikasi matematika dan kriptografi. A% sama dengan mod. Titik 2. Ini memastikan bahwa nilai A berada dalam rentang 0 hingga mod min 1 dengan cara mengambil sisa bagi A terhadap mod. For integer X sama dengan 1, X lebih kecil mod X++, melakukan pencarian X dari 1 hingga mod min 1. If buka kurung, A kali X, tutup kurung, persen mod sama dengan 1, tutup kurung. Mengecek apakah hasil perkalian A kali X jika dimodulo dengan mod menghasilkan 1. Jika ya, maka X adalah inverse dari A. Return X, ini penjelasannya jika ditemukan X yang memenuhi syarat maka langsung dikembalikan. Return min 1, jika tidak menemukan nilai X yang valid maka fungsi mengembalikan min 1 yang artinya tidak memiliki inverse A modulo terhadap mod. Nah, untuk selanjutnya, fungsi variabel kunci valid digunakan untuk memastikan bahwa matriks kunci 2 kali 2 dapat dipakai dalam proses enkripsi dan deskripsi Hill-Zipper. Fungsi ini menghitung determinan matriks kunci, lalu mengambil hasil modulo terhadap nilai tetap, biasanya 256. Jika hasilnya negatif, akan disesuaikan menjadi positif. Dan sebaliknya juga. Kemudian dicek apakah determinan tersebut relatif prima terhadap modulus dengan fungsi variabel FEB. Jika ya, FEB sama dengan 1, maka kunci valid karena memiliki inverse dan bisa digunakan untuk deskripsi. Jika tidak, kunci tidak valid karena tidak dapat dibalik. Pada slide ini menjelaskan tentang fungsi inverse matriks 2 kali 2 yang bertujuan untuk menghitung inverse dari matriks 2 kali 2 dalam aritmetika modulo, yaitu mod 256. Langkah pertama, elemen-elemen matriks diambil dan digunakan untuk menghitung determinan. Jika determinan negatif, ia diubah menjadi positif dengan menambahkan mod. Kemudian dicari inverse modulo dari determinan tersebut. Jika tidak ada hasil min 1, fungsi berhenti dan mencetak bahwa matriks tidak punya inverse. Jika ada, digunakan rumus inverse matriks 2 kali 2. Lalu semua elemen hasil disesuaikan agar bernilai positif dalam rentang 0 sampai 255. Fungsi ini memastikan matriks hasil siap digunakan untuk proses dekripsi Zipper. Kemudian slide selanjutnya menjelaskan tentang fungsi kalikan matriks vektor yang digunakan untuk mengalihkan matriks 2 kali 2 dengan vektor 2 kali 1 dalam aritmetika modulo atau mod. Fungsi ini menghasilkan vektor hasil berukuran 2 elemen. Perhitungan dilakukan dengan rumus perkalian matriks vektor, yaitu A. Elemen pertama, hasil 0, dihitung dari baris pertama matriks dikalikan dengan elemen-elemen vektor. B. Elemen kedua, hasil 1, dari baris kedua matriks dikalikan dengan vektor. Setelah hasilnya diperoleh, masing-masing dikonversi ke nilai positif jika nilai negatif dengan menambahkan mod. Fungsi ini penting dalam proses enkripsi dan dekripsi Hill-Zipper.
karena pesan dan hasil enkripsi atau dekripsi diproses di bentuk vektor. Sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi enkripsi dan dekripsi. Di bagian sini ada void enkripsi. Gunanya itu jika panjang teks asli ganjil, maka ditambahkan satu karakter ekstra, duplikasi karakter pertama yang diinput pertama tadi, agar panjang menjadi genap, karena Hilshipper 2x2 memproses dua karakter sekaligus. Lalu teks disalin ke array sementara agar bisa dimodifikasi. Lalu teks disalin ke array sementara agar khususnya jika perlu menambahkan karakter tambahan. Selanjutnya teks dibagi menjadi blok 2 karakter. Setiap karakter dikonversi ke nilai ASCII dan dibentuk dalam array blok 2. Fungsi kalikan matriks vektor dipanggil untuk mengalihkan blok dengan matriks kunci. Hasilnya adalah 2 angka terenkripsi yang disimpan di array hasil angka. Selanjutnya ini adalah yang bagian dekripsi. Penjelasannya, fungsi memanggil inversi matriks 2x2 untuk menghitung invers dari matriks kunci yang diperlukan dalam proses dekripsi agar bisa membalikan efek enkripsi. Lalu data angka hasil enkripsi dibaca dua-dua karena Hilshipper 2x2 disimpan ke array blok Selanjutnya blok terenkripsi dikalikan dengan invers kunci menggunakan fungsi kalikan matriks vektor untuk mendapatkan angka hasil dekripsi, dan hasil dari perkalian disimpan dalam array hasil dekripsi sebagai karakter karena angka tersebut mewakili kode ASCII dari huruf asli. Setelah semua karakter hasil dekripsi disusun, string ditutup dengan garis miring 0 agar valid sebagai string C. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan codingan enkripsi dan dekripsi dari kelompok kami. Langsung kita run aja nih codingannya, bisa dilihat. Nanti run aku sambil jelasin juga codingannya. Oke. Nah, ini pertama di codingan ini kita akan memasukkan elemen matriks itu 2x2. Jadi ini elemen baris 1 kolom 1. Coba kita random aja dulu ya, soalnya ini kita harus mencari validasi key nya. Ini misalnya 1 2 3 4. Nah, dia tuh gak bakal bisa, itu tidak valid matriks kuncinya. Coba kita acak aja Oke. Nah, ini aku akan jelasin kenapa ini valid di codingannya. Kita lihat untuk validasi kunci. Nah, karena di sini kita harus cek validasi matriks kuncinya. Syaratnya kan determinan tidak harus sama dengan 0, yang harus prima dengan modulo 256. Jadi kita matriksnya dihitung determinannya dulu. Determinan kita pakai ini aja ya. Berarti salah. 1 5 3. Nah, kita cari determinannya. Jadi 3 kurang 0 sama dengan 3. Nah, habis dari cek validasinya itu kita cari FPB nya, berarti FPB 3 sama 256. Kenapa 256? Karena di sini modularnya kita menggunakan 256. FPB dari 3 dan 256 itu adalah 1, dan jika 1 artinya valid matriks kuncinya. Lalu selanjutnya tadi apa?
kita menghitung inverse modulonya. Jadi kan cari inverse dari 3 tadi itu yang determinan, kita hitung modu inverse-nya. Cara hitung inverse itu ini determinan di bawahnya, terus ini matriksnya. Nah, matriksnya itu polanya kan tadi 1 di atas, berarti 1 ntar di bawah, berarti ini ditukar 3 tadi, terus ini 5 jadi min, dan ini 0. Terus ini ada mod 26 ya, M tuh aku anggap mod, jadi harus ditulis lengkap. Nah, 56. Nah, ini dihitung nih, kita dapatnya yang pertama 3 itu jadi 1, terus min 5 itu jadi 159, yang 0 jadi 0, yang 1 jadi 171. Nah, ini kenapa jadi 171? Karena kita di sini pakai 171. Nah, jadi ketemu matriksnya ini. Selanjutnya kita lanjutkan enkripsi tadi. Kan aku udah input kata info. Kenapa hasilnya 143741457? Nah, ini kan hasil sesudah dihitung. Sebelumnya itu info itu ada karakter tersendiri, karakter angkanya tersendiri di tabel ASCII. I-nya itu 105, N-nya 110, F-nya 102, O-nya 111. Nah, kita hitung kita bagi 2 blok. Blok pertama itu 1 sama 5. 1 sama 5 yang matriks tadi kita tulis itu kan 1503. Nah, kita ambil blok 1-nya itu berarti baris 1. Sebentar ya. Nah, berarti 1 matriks tadi dikali dengan 105 ini tambah 5 dikali 1110 N ini, koma 0 tadi matriks tadi dikali 105 F ini, maksudnya 105 I ini plus 3 dikali 1110 N ini. Nah, setelah dihitung kan hasilnya yang awal tadi 655,330. Nah, mereka itu di modular 256 yang hasilnya 143 dan 74. Dan seterusnya yang untuk blok 2 nya ini kan FO, berarti 1 dikali 102 F ditambah 5 dikali 111 O, 0 dikali 102 F plus 3 dikali 111 O ini. Hasilnya itu 657,3333 sorry. Terus mereka itu di modular lagi dengan 256, hasilnya 145 dan 77. Nah, ini hasil angkanya. Untuk hasil teks ini saya dapat dari tabel ASCII juga yang untuk angka ini. Berarti 143 itu bisa dilihat 143. Nah, ini huruf apa ini? Lalu 74 J, berarti J kapital. 74 J kapital benar. 145 itu A dan E digabung. A dan 145. Iya benar. Terus 77 M besar kalau salah itu. Iya benar. Berarti benar ya, ini untuk enkripsinya.
Nah, selanjutnya kita pakai dekripsinya ini. Nah, di kami ini kita dekripsi bisa buat input pakai angka ini atau teks ini. Misalnya aku pakai teks ini deh, jadi pakai karakter asing, masukkan teks asing, teks enkripsi karakter asing. Nah, aku pakai ini, aku tinggal salin doang. Apakah benar hasilnya info? Benar. Nah, kenapa ini bisa info? Kita kulik bareng-bareng. Dekripsi ini kebalikan dari si enkripsi. Nah, rumusnya itu mana nih? Kan ini sebenarnya ini kan tinggal diubah sama aja ke angka ini. Nah, angka ini tuh dihitung lagi. Berarti 143 dikali 1 tadi, terus ditambah 159 yang kita pakai inverse matriks awal tadi, dikali dengan 74 ini, terus matriks tadi sama dengan totalnya itu 143 ditambah 11.766 sama dengan 11.909 yang di modular 256 jadi 105. 105 itu ya kalau di tabel ASCII itu I, jadi benar I. Dan seterusnya itu 0 itu dikali 143, terus ditambah 171 yang inverse matrix tadi dikali 74 sama dengan 12.654 di modular 256 jadi 110, yaitu N. Lalu 1 dikali, ini untuk blok 2 nya, 1 dikali 145 ditambah 159 inverse matrix tadi dikali 77 ini sama dengan totalnya aja langsung 12.388 di modular 256 jadi 102. 102 di tabel ASCII adalah F. Lalu yang berikutnya 171 inverse matrix awal tadi dikali 77 ini sama dengan 13.167 di modular 256 jadi 111 yaitu O. Jadi itu untuk file cipher enkripsi dan dekripsi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf juga. Sekian dari saya dan kelompok kami, terima kasih.